Bocil ini nggak sengaja lecetin mobil orang, tapi malah diajak kabur sama temennya dan dia benar-benar nyesel banget karena ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada bocil bernama Safran bersama temennya lagi lomba balap sepeda. Nah karena mereka itu lagi cepet-cepetan dan cuman pingin menang aja, mereka itu nggak lihat ada mobil terparkir di situ. Dan nggak sengaja mereka itu jadi terjatuh dan mobilnya kegores. Tapi temennya Safran nggak mau tanggung jawab sama sekali, temennya malah bilang udah ayo kita kabur. Tapi Safran bilang kalau misalkan kita kabur nanti ini gimana, siapa yang tanggung jawab? Tapi temennya bilang kalau misalkan kamu mau di sini, kamu berarti mau dipukulin. Nah itu ngebuat Safran jadi takut banget dong, karena dia takut juga kalau misalkan dia dipukulin warga. Tapi dia merasa bersalah kalau misalkan dia nggak ngaku. Dan saat itu temennya dengan gak peduli sama sekali langsung kabur aja dan membuat Safran itu jadi galau. Akhirnya Safran juga kabur juga karena dia takut dong tanggung jawab sendirian. Sampai akhirnya pas dia lagi perjalanan pulang, dia tuh kaget banget. Dia melihat dirinya sendiri udah meninggal dan lagi diomongin orang. Bahkan ketika dia samperin ibunya bilang Safran masih hidup ibu, Safran masih hidup, ibunya tuh gak bisa ngeliat dia sama sekali dan itu ngebikin dia stres banget. Ternyata itu semua hanyalah hayalan Safran aja, itu tuh bukan ibunya tapi tukang cilok doang. Safran jadi sadar kalau dia gak mau meninggal dalam keadaan bersalah seperti itu. Setelah itu Safran yang habis ketakutan banget karena melihat dirinya meninggal, dia langsung memeluk ibunya. Dan bahkan dia langsung minta maaf ke orang itu dengan kasih catatan ke mobilnya dan ngaku kalau misalkan dia itu yang menggores mobilnya. Pria ini maksa mau belajar Inggris 3 jam doang tapi harus dengan guru yang ini. Ternyata semuanya terbongkar sih guys, ini parah banget. Jadi kisahnya di sini ada guru Inggris yang bernama Robert. Tiba-tiba dia mendapat email dari Jean yang bilang dia akan memberikan uang yang banyak banget asal dia ngajarin dia Inggris selama 3 jam doang. Nah Robert yang melihat hal itu langsung kaget banget dan langsung menemui Jean untuk ngajarin Jean bahasa Inggris. Nah Jean itu bilangnya ke Robert kalau misalkan dia itu mau belajar karena dia mau ulangan Inggris. Awalnya Robert ngajarin dia seperti biasa dan bahkan mereka itu jadi berteman banget. Jean juga senang banget bisa diajarin Robert kata-kata yang dia nggak tahu sebelumnya. Sampai akhirnya Robert tuh mulai bertanya sama Jean. Sampai akhirnya Robert itu ngomong ke Jean, kenapa kamu bayar aku tuh banyak banget? Aku tuh nggak bisa mendapat uang sebanyak itu. Padahal kamu itu cuma mengambil sesi tuh 3 jam doang. Tapi Jean bilang kalau misalkan Jean itu udah menganggap Robert seperti teman dan Robert telah membantu dia. Tapi di sisi lain Robert itu sering banget mengalami kesedihan karena dia baru aja kehilangan istrinya yang sudah meninggal. Tapi sekarang waktunya itu terisi karena dia itu harus mengajari Jean. Suatu hari saat sesinya udah habis, tiba-tiba Jean itu mengirimkan video ke Robert. Jean itu ternyata belajar bahasa Inggris supaya dia bisa menyampaikan apa yang dia rasakan sama Robert. Ternyata Jean itu yang menghabisi dan membuat istri dari Robert itu meninggal karena Jean itu nggak sengaja menabrak istrinya saat istrinya itu naik sepeda. Semenjak itu Jean itu selalu ngikutin Robert karena dia merasa bersalah banget. Sampai akhirnya Jean memutuskan untuk mau belajar Inggris sama Robert supaya dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Robert sedih banget, tapi Jean bilang walaupun Robert nggak bisa membuat istrinya kembali, tapi seenggaknya sekarang kamu tahu siapa yang menghabisi nyawa istri kamu. Dan Jean masih menganggap Robert itu sebagai temannya. Nah di sini Robert itu mencari Jean karena takut Jean itu juga menghabisi hidupnya sendiri. Ternyata saat Jean dipanggil-panggil, Jean itu nggak jawab-jawab. Dan di sini Robert pasrah banget karena kayaknya dia kehilangan orang terdekatnya lagi untuk kedua kalinya. Geng ibu-ibu ini lagi naik truk tapi ngejulitin pelakor terus sampai akhirnya ketika mereka kena tilang, mereka yang lebih marah daripada polisinya. Jadi kisahnya ada geng ibu-ibu yang lagi mau jenguk Bu Lurah yang sakit. Nah geng ibu-ibu ini naik truk ke rumah sakit tersebut. Tapi mereka rame banget karena perjalanan itu panjang, mereka akhirnya ngejulit nih. Terutama Bu Tejo. Bu Tejo tuh demen banget ngejulit. Bahkan dia itu sering banget ngejulitin cewek bernama Dina dan bilang Dina itu cewek gak bener. Bahkan Bu Tejo kasih lihat fotonya Dina ke orang-orang dan bilang lihat deh dia kalau sama cowok fotonya dempet-dempet banget. Tapi pas mereka lagi gosip gini, Ibu Yuning tuh selalu ngebelain Dian. Tapi Bu Tejo gak capek-capek julid guys. Bahkan dia itu bilang Dian itu kaya karena kerjaannya sering check-in hotel. Bahkan dia juga bilang Dian itu sebenarnya hamil tahu. Karena waktu itu dia pernah ngeliat Dian itu muntah-muntah.
Apalagi katanya Dian itu demen banget ngeganggu suami orang. Itu ngebuat Bu Yuning tuh jadi berantem sama Bu Tejo karena satu ngejulitin, satu ngebelain. Sampai tiba-tiba mereka itu di stop sama polisi. Polisi menilang mereka karena mereka itu bawa rombongan kayak gini di truk karena hal itu tuh nggak boleh banget dan membahayakan. Tapi ketika polisinya nanyain ke mereka, ibu-ibu ini malah lebih galak. Ibu-ibunya malah ngomel-ngomelin polisinya dan bikin polisinya tuh kayak bingung banget. Bahkan tiba-tiba ibu-ibunya turun semua untuk menyerbu polisinya sampai polisinya tuh benar-benar ketakutan. Dan akhirnya ibu-ibu ini terbebas dada-dadain polisinya. Sampai akhirnya perjalanan tuh udah jauh banget dan ibu-ibu ini sampai ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit tiba-tiba ibu-ibu ini langsung ketemu sama Dian. Tapi tiba-tiba Dian itu membawa kabar yang buruk banget. Kalau misalkan ibu-ibu ini nggak boleh jengukin si ibu lurah. Karena ibu lurah masih di ICU dan nggak boleh ada tamu. Itu ngebuat ibu-ibu ini kecewa banget dong karena mereka udah jauh-jauh ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba Ibu Tejo malah ngegosip lagi. Dian, kamu tuh sama anaknya Ibu Lurah ya? Tapi mereka tuh masih diem-diem aja, kayak menyembunyikan hubungannya. Sampai akhirnya Ibu Tejo itu memimpin ibu-ibu rombongan untuk balik aja. Tapi Ibu Tejo bilang, ya udah kita ke pasar dulu deh, jadi nggak cuma-cuma kita kesini. Tapi yang mereka nggak tahu, ternyata julitan Ibu Tejo tuh ada benernya. Ternyata Dian itu memang cewek yang nggak benar dan dia itu merupakan selingkuhan dari Pak Lurah. Jadi dia itu bukan sama anak dari Pak Lurah, tapi malah mau jadi ibu tiri dari anaknya Pak Lurah itu. Pria ini disuruh kirim sumbangan ke anak yatim, tapi uangnya malah kabur keliling Jakarta. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya ada pria bernama Kodrat yang dia itu bekerja di sebuah sekolah. Tiba-tiba atasannya dia manggil Kodrat untuk ngirimin uang sumbangan dari anak yatim untuk sekolah. Nah di sini Kodrat juga takut banget kalau misalkan uang itu hilang, jadi dia benar-benar hati-hati banget mengirimkannya. Nah walaupun si Kodrat itu pincang, tapi dia itu benar-benar berusaha banget supaya uang itu sampai ke tempat tujuan. Apalagi uang itu untuk anak yatim kan. Nah tiba-tiba pas lagi perjalanan, dia itu sadar kalau misalkan amplopnya itu robek. Itu ngebuat sekeping uang koinnya jatuh lalu menggelinding, dan itu ngebuat Kodrat benar-benar panik banget guys. Dia ngelihat uangnya bahkan langsung nyebrang dan ketika dia ngejar uangnya itu tambah jauh. Seolah-olah uangnya itu bisa jalan sendiri. Sampai akhirnya Kodrat benar-benar panik banget karena dia tetap mengejar uangnya tapi uangnya tuh kayak lari sendiri untuk keliling Jakarta. Bahkan uangnya sempat masuk ke dalam selokan dan dia benar-benar menyusuri kemana uang itu pergi. Nah lebih parahnya ketika Kodrat melihat uangnya itu jatuh di bawah gelandangan. Nah itu ngebuat gelandangannya pingin banget dong sama uang 1000 itu. Jadi gelandangannya malah berantem sama Kodrat untuk memperebutkan uang 1000 itu. Namun abis mereka ribut, uang itu malah loncat lagi kemana-mana. Sampai akhirnya Kodrat itu benar-benar capek banget karena dia udah hampir keliling Jakarta. Tapi uang tersebut tetap jalan terus. Setiap uangnya berhenti dan mau diambil Kodrat, uangnya malah iseng banget malah jalan lagi. Sampai akhirnya Kodrat itu menuju ke tempat yang harus dia kirimin uang sumbangan itu. Pas dicek bapaknya merasa duitnya kayak ada yang kurang. Ternyata Kodrat tuh berhasil mengambil uang itu guys. Tanggung jawab banget ya si Kodrat.